Baik, teori kedua yang mendukung statement cahaya adalah partikel, yaitu efek fotolistrik. Coba nanti anak-anak main-main ke tukang las, ya. Ketika tukang las menyambung besi, dikasih cahaya. Nah, dari besi itu ketika dikasih cahaya terpental pijaran api. Ya, itu contoh fenomena efek fotolistrik. Ya, kita lihat. Fenomena efek fotolistrik adalah membuktikan begini. Ketika logam diberi cahaya, ya, maka pada saat cahaya jatuh, elektron terpental dari logam. Ya, seakan-akan waktu cahaya ini menumbuk logam, cahaya itu seperti bola, seperti partikel, ya. Ketika cahaya menumbuk logam, kelakuannya sebagai partikel, efeknya apa? Terpentallah elektron dari logam. Peristiwa lepasnya elektron dari logam akibat diberi cahaya, itulah fenomena efek fotolistrik. Ya. Nah, sekarang begini. Albert Einstein membuktikan persamaannya sebagai berikut. Cahaya pada saat numbuk logam, cahaya itu bukan gelombang, tapi cahaya adalah partikel. Maka kalau cahaya partikel berarti dia punya energi. Ya, energi disebut dengan energi cahaya. Pada saat jatuh, cahaya punya energi. Energinya ini sebagian dikasih ke logam, sebagian dikasih ke elektron, maksudnya untuk melepaskan diri dari logam, yang kita kenal dengan istilah energi ambang. Ya, energi ambang ini energi minimal yang diperlukan elektron untuk melepaskan diri dari ikatan logam. Ya, jadi cahaya yang jatuh sebagian diambil elektron untuk melepaskan diri dari ikatannya, sisanya digunakan elektron untuk bergerak. Kalau bergerak ada energi apa? Energi kinetik. Nah, inilah penjelasan Einstein pada peristiwa efek fotolistrik. Sekali lagi Bapak ulang ya. Ketika cahaya menumbuk logam, cahaya berkelakuan sebagai partikel. Agar cahaya sebagai partikel, cahaya punya energi yang tadi dikenal dengan foton. Pada saat cahaya itu jatuh, sebagian energinya digunakan elektron untuk melepaskan diri dari ikatan logamnya, sisanya dipakai elektron lah untuk bergerak. Ingat, kalau bergerak ada energi apa? Energi kinetik. Ya, jadi energi cahaya, energi ambang ditambah dengan EK. Nah, sekarang coba ganti energi cahaya itu H kali F. Maka ini akan kita peroleh H kali F akan sama dengan E0 H kali F juga. Tapi kalau di sini E0, di sini F0. Kalau E0 istilahnya energi ambang, maka F0 namanya nanti frekuensi ambang, ya, ditambah dengan energi kinetik. Sehingga kalau kita mau mencari energi kinetik, nilai EK berapa? Tentu H dikali F dikurang dengan H kali F0, hanya kita letakkan ke depan, berarti sama aja dengan EK sama dengan H dikali F dikurang dengan F0. Artinya energi kinetik efek fotolistrik tergantung kepada frekuensi. Ya, nah kemudian kalau ditampilkan dalam bentuk grafik, ya, diperoleh grafiknya sebagai berikut. Perhatikan, ya, yang ke atas kita katakanlah energi kinetik, kemudian yang mendatar ini anggaplah frekuensi. Lihat, EK dengan frekuensi berbanding lurus, maka grafiknya garis lurus, tapi kita tidak tarik dari nol. Kenapa? Karena ada nilai F0 tertentu.
pangkal grafik ini menyatakan F0. F0 ini nanti dikenal dengan istilah frekuensi ambang, ya. Karena tadi E0 energi ambang, berarti F0 frekuensi ambang. Katakanlah frekuensi yang digunakan cahaya misalkan F, kemudian energi kinetik yang dihasilkannya katakanlah EK. Sekarang coba cari kemiringan grafik. Dalam hal ini kita hitung slope-nya atau gradiennya, ya. Perhatikan, kemiringan grafik atau tangen alfa ini nilainya adalah, ingat, tangen itu sisi mana per mana? Desa, depan tersamping, ya. Kalau ini alfa, sisi di depannya yang putus-putus ini, dalam hal ini EK, dibagi sisi sampingnya. Kalau sisi depannya EK, sisi sampingnya ini, dalam hal ini sisi sampingnya apa? F dikurang dengan F0. Nah, sekarang perhatikan. Kalau EK sama dengan H dikali F kurang F0, jika EK dibagi F kurang F0 itu nilai apa? Nilai konstanta Planck. Berarti kemiringan grafik sama dengan nilai dari konstanta Planck. Inilah tadi nilainya lebih kurang berapa? 6,6 dikali 10 pangkat minus 34. 1. 2. Kalau pangkal grafik ini kita perpanjang ke bawah, satu saat akan memotong sumbu Y, ya. Nah, nilai yang dipotong grafik ini menyatakan nilai energi ambang, ya, nilai E0. Sekali lagi, ya, kalau pangkal grafik di sini F0, ketika diperpanjang ke bawah, nilai ini disebut dengan energi ambang, ya. Dimana nanti ingat, energi ambang ini nilainya sering juga disebut dengan fungsi kerja, ya. Fungsi kerja logam. Nah, ini sama, ya. Kalau nanti di soal dibilang E0 energi ambang, ada kalimat yang lain fungsi kerja logam, E0 sama dengan fungsi kerja logam. Ya, jadi ingat, E0 sama dengan W, nilainya fungsi kerja logam. Kemudian energi kinetik hanya dipengaruhi oleh siapa? Frekuensi cahaya yang kita gunakan. Kemudian nanti cahaya itu punya intensitas. Nah, nanti kalau di soal cahaya di Greto punya intensitas cahaya ini mempengaruhi jumlah elektron yang keluar dari logam. Ya, ini aja beberapa catatan untuk efek fotolistrik, ya. Satu lagi saya ulang, EK tergantung frekuensi, E0 sama dengan W fungsi kerja, intensitas mempengaruhi apa? Jumlah dari elektron yang terpental di logam. Baik, ini teori kedua yang mendukung cahaya adalah partikel, yaitu apa? Peristiwa efek fotolistrik.